Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Semoga rezeki kalian akan mengalir terus. Amin ya rabbal. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, ada berapa sana? Ada Aska, Roika, ya. Sebelum belajar dimulai, mari salah satu peserta didik bisa memimpin doa di depan kelas. Monggo untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa sebelum pembelajaran. Itu siap-siap. Doa. Selesai. Terima kasih Selamat pagi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Jari ingin ngetes semangat kalian ya pada pagi hari ini luar biasa apa tidak ya? Tetap semangat. Terima kasih tepuk tangan kepada kalian semua sudah semangat pagi hari ini ya. Terima kasih ya. Anak-anakku ya, kemarin kita sudah belajar yaitu kecerdasan artifisial ya. Kemarin kita sudah belajar kecerdasan artifisial ya. Kita ingat lagi ya, kecerdasan artifisial itu apa toh? Yaitu serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi tingkat lanjut seperti kemampuan untuk melihat, memahami dan menerjemahkan bahasa, lisan serta tertulis, menganalisis data, membuat rekomendasi dan lain-lain ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kita akan bahas. Pak Jar ada sebuah pertanyaan ya. Di sini ada gambar apa? Kok? Di sini ada gambar apa? Manusia. Sekarang Pak Jar mau tanya, komputer dengan manusia itu lebih pintar mana? Siapa yang bilang lebih pintar komputer angkat tangan? Gak usah malu, jujur saja. Siapa yang bilang pintar manusia angkat tangan? Ya, kita bahas dulu. Sekarang Pak Jar mau tanya, manusia itu ciptaan siapa? Komputer itu ciptaan siapa? Berarti pintar mana? Betul sekali ya. Sepintar-pintarnya komputer itu yang mengoperasikan adalah manusia. Apakah komputer bisa jalan sendiri? Apakah bisa beroperasi sendiri? Tidak. Ya. Itu komputer hanya sebuah alat yang mengoperasikan adalah manusia. Ya, jadi komputer dengan manusia itu lebih pintar komputer ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, agar kalian memahami prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pola abstraksi dan algoritma. Yang kedua, agar kalian menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematis. Yang ketiga, agar kalian mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Di sini nanti Pak Jar akan ya, Pak Jar akan membuka YouTube ya. Ini tentang teknologi bagi kehidupan kita itu manfaatnya apa saja, dan teknologi di tahun ini itu ada yang berkembang apa saja. Ya, kita lihat dulu video ya.
Ya, tanpa kita sadari ya, teknologi semakin kesini semakin meningkat. Banyak sekali penggunaan teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia dibuat untuk merekayasa sebuah adegan ataupun yang lain. Nanti kita lihat penggunaan AI ya pada tahun ini luar biasa. Ini kita lihat. Pernah melihat video yang Pak sama Putra ini? Ini ya, ini dengan kemajuan AI, teknologi yang membuatnya. Mbak ya, Pak Sari. Pernah melihat? Di kawasan Keraton Pasuruan, warga menggunakan helikopter untuk transportasi ke pasar atau sekolah dengan tarif hanya Rp2.000. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Woi, lu yang manggil gua Jawa tadi, gua tunggu di Gergopo lu pada player out no gyro HP Samsung Z Prime bos. Masa nenek udah tua begini, kau buat front yang bikin jantung copot? Mentang-mentang udah bisa pakai akal ini. Gua bikin lompat dari terbang gini, lu mau buka angin? Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kau bukti. Di mana kau bukti? Gila nih si Raika, masa sapi gua mau dikurbanin? Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan, jangankan kurban, mengalah saja susah sekali. Woi, kalau kamu yang benar, masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Ci, cucu nenek bener-bener ya. Masa iya nenek dikejar gini? Kenapa nggak ikut? Enak naik T-Rex. Nyesel kamu. Bang Emir ada-ada aja. Orang lain kurban pakai sapi, lah ini kurban pakai dinosaurus anjir. Ada berapa banyak Pak dinosaurus yang tahun ini dikorbankan? Sekitar 10 ekor dinosaurus asli Garut. Buk, Ya, sekarang Pak Sari mau tanya, video ini asli atau palsu? Palsu. Sekarang Pak Sari mau tanya, dari palsu ini mereka membuat dari apa? AI, betul sekali. Hasilnya bagus apa tidak? Seperti asli? Seperti asli. Itulah ya efek positif dari kemajuan teknologi. Tentunya walaupun teknologi di dunia ini semakin cerdas, semakin meningkat, tentunya tidak dipungkiri di sana ada efek-efek negatifnya. Contoh HP. HP itu ada segi positif dan negatif. Positifnya apa? Satu, kalian bisa tanya kabar kepada saudara yang jauh di sana, di luar negeri, Korea, Jepang, dan lain-lain. Tetapi efek negatifnya apakah sedikit? Sangat banyak sekali. Tentunya apa yang kalian lakukan jika berlebihan itu semuanya akan jadi negatif. Contoh, main HP dari pagi sampai sore, itu efek negatif atau positif? Negatif ya. Masuk main HP sebelum ya, tidak ada jeda, tidak ada istirahatnya, itu termasuk efek negatif. Itu hanya itu ya. TV itu bisa jadi efek negatif dan juga positif bagi kita. Positifnya apa? Kita bisa menerima informasi lebih cepat. Daerah sana gempa, 1 detik kemudian kita mendengar. Efek negatifnya apa? Ketika waktu belajar kalian malah asik nonton TV tanpa memperdulikan pelajaran kalian ya. Kita sebagai pelajar harus pandai-pandai ya, mana yang baik, mana yang buruk harus kita jauhi ataupun kita lakukan ya. Siapa anak? Orang rahasia apa anak? Ya. Untuk hari ini kita akan belajar yang namanya berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional ya. Tentunya
Di dalam berpikir komputasional di sini ada beberapa. Ya, apa itu berpikir komputasional? Yang pertama, kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Mengapa harus komputasional? Ya, karena menjadikan kita berpikir lebih kritis, dapat menyelesaikan dalam permasalahan ataupun persoalan sehari-hari. Ini arti dan pentingnya berpikir komputasional. Nah, apa itu yang komputasional? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, di sini di dalam berpikir komputasional nanti ada 4. Ya, ini nanti tidak Pak Jar jelaskan, nanti Pak Jar beri tugas dulu, baru Pak Jar jelaskan. Ada 4. Yang pertama dekomposisi atau memecah langkah. Yang kedua ada mengenali pola. Yang ketiga ada abstraksi atau fokus pada inti. Yang keempat terakhir adalah membuat instruksi logus. Ya, jadi nanti di sini kalian ya semuanya per kelompok Pak Jar beri tugas. Nah, di dalam 4 tugas itu ya salah satunya contoh dari keempat ini. Ya, mana yang ikut dekomposisi, mana yang ikut mengenali pola, mana yang ikut abstraksi, ataupun mana yang ikut membuat instruksi logis. Di sini walaupun kita temanya AI, ya Pak Jar sudah bilang di atasnya AI itu adalah manusia. Jadi nanti di sini Pak Jar, kalian semua Pak Jar kasih sebuah kasus ya yang sudah Pak Jar siapkan di sana. Monggo nanti bisa dikerjakan agar otak kalian melebihi komputer yang ada di dunia ini. Kita harus berpikir kritis, ya, harus bisa memecahkan masalah juga, ya, agar otak kalian terlatih untuk berpikir, ya. Untuk LKPD nanti Pak Jar bagikan, ya, per kelompok. Nanti bisa dikerjakan secara berkelompok dibagi-bagi. Sebelum dikerjakan nanti Pak Jar kasih tahu instruksinya. Ya, monggo siapkan gunting dan lem. Ya. Sudah? Ya kan? Halo. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Bisa diam dulu? Bisa diam dulu? Halo. 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 Ya. Tugas pertama. Di sini kalian harus mempunyai bayangan, mempunyai imajinasi. Di sini ada KPD, langkah-langkah membuat nasi goreng. Pernah membuat nasi goreng? Pernah melihat orang membuat nasi goreng? Nah, monggo bisa nanti diurutkan di sini dari step by step, dari awal sampai terbentuknya nasi goreng. Ini yang tugas pertama. Tugas kedua, ya. Silakan tugas kedua. Di sini ada LKPD menyusun makanan sehat dari Senin sampai Minggu. Nanti kalian bagi menu makanan sehat kalian itu apa dari Senin
sampai Minggu. Tidak usah ditulis semua ataupun kalian tema semua. Nah, makanan sehat itu kalian dapat dari mana? Dari LKPD yang Pak Jarsiakan di sini. Ya, di sini ada beberapa menu makanan. Dan nanti kira-kira yang kesukaan kalian itu apa? Kalian tempel di jadwal makanan sehat dari Senin sampai Minggu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi makanannya nanti dari sini. Ini yang tugas kedua. Ya. Untuk tugas ketiga, dengarkan ya. Ini ada jadwal harian. Jadwal harian kalian itu nanti apa? Dari pagi sampai kalian tidur, apa yang kalian lakukan? Itu nanti kalian cari di sini, ya. Kalau tidak ada, jangan kalian tempel, ya. Pokoknya cari yang ada di sini, ditempel di jadwal harian. Paham? Paham, ya. Yang tugas terakhir, ya. Yang tugas terakhir yang keempat ini. Di sini ada LKPD disuruh mencari 3 benda umum. Ini ada makan, belajar, mengaji, bersikelas, masak. Lah, barangnya dari mana? Kita cari di LKPD yang badan siapa? Ya, masak ini yang dibutuhkan apa saja? Belajar apa yang dibutuhkan apa saja? Paham? Ya, maka sekarang ada 4 tugas itu kalian bagi bersama kelompok kalian, ya, bersama kelompok kalian. Dan jangan lupa nanti di belakang kasih nama anggota kelompok kalian, ya. Monggo hitungan ketiga bisa kalian mulai 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk nasi goreng bisa ditulis tangan. Monggo bisa dibagi tugasnya, yang memotong siapa, yang menggunting siapa, yang menempel siapa. Langkah-langkah membuat nasi goreng ditulis tangan, ya, seperti ini ya. Nanti dipresentasikan. Untuk yang jadwal harian ditempel, makanan siap yang betul ditempel juga. Kelompok ini bagaimana? Ya, ditulis dari tanggal 1 sampai akhir. Ya, minum itu, bisa ditangkal ya. Untuk kelompok ini bagaimana? Aman ya? Pokoknya intinya adalah kerja sama. Semakin kerja sama kalian bagus, tugas kalian juga akan cepat selesai. Ya, tulis tangannya, ya. Membuat nasi goreng ditulis tangan. Kelompok ini bagaimana? Jangan lupa kerja sama. Ya, di sini kita satu tim, ya, bukan individualis, ya, satu tim. Saya sambil mengerjakan kita mendengarkan presentasi dari yang nanti kita bagi ya. Nanti yang nyuruh pelajar kalian mempresentasikan apa? Paham anak? Paham? Total 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih ya. Untuk presentasi pertama yaitu
Karena di sini di pandangan Pak Jahar tadi melihat beberapa kelompok ya, jawabannya yang bagus di kelompoknya Riana. Monggo 2 orang bisa maju menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng yang pernah kalian praktekkan di rumah. Monggo 2 orang bisa ke sini. 2 orang ya. Yuk. Ke sini 2 orang. Halo semua. Halo semua. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Diana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan bahan-bahan seperti garam, cabai, dan bumbu penyedap lainnya. Dan jika ingin abang-abang sayur tidak menghaluskan bumbu dan memanaskan sedikit minyak dibuatkan selama 10 menit dahulu. Lalu masukkan nasi lalu tumis dan tambahkan bumbu lainnya seperti garam, minyak, saus, gula, dan minyak. Jadi kita dalam dan matang-matang lanjutkan. Jika sudah matang, masuk ke dalam atau kirim ke Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Diana. Jangan dulu ke sini dulu. Ke sini dulu ya. Beri tepuk tangan kelompoknya Diana. Kelompok ini kalau ada yang tepuk tangan berarti tidak menghargai. Beri tepuk tangan kelompoknya Diana. Mereka enak dulu ya. Pak Jar luas kembali. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Sekarang Pak Jar mau tanya kepada Royka dan Naila. Sini, gak usah takut. Pak Jar tidak gigit ya. Apakah Royka dan Naila pernah membuat nasi goreng? Pernah. Pernah dicicipi? Pernah. Enak atau tidak? Enak ya. Ini apakah ketika kita membuat nasi goreng harus kita lakukan dengan urut? Urut tidak? Ketika kita mau membuat nasi goreng kita lakukan dengan urut tidak? Urut. Apa boleh sebelum kita ngasih bumbu ya, nasinya kita masukkan dulu? Tidak. Ya, apakah boleh nasi goreng tanpa menggunakan bumbu? Tidak, nanti rasanya tidak enak. Aku aja dulu ya. Jadi pada intinya ketika mereka dan Naila ingin membuat nasi goreng harus dilakukan secara step by step dari awal sampai akhir. Nah, karena di sini membuat nasi goreng itu harus sistematis, harus urut ya. Dalam berpikir komputasional ini termasuk apa? Ya, ini. Ini dalam memasak atau membuat nasi goreng ini termasuk berpikir algoritmik. Apa berpikir algoritmik? Pada intinya berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, apa yang dikerjakan dari kelompoknya Royka ini disusun secara sistematis. Berarti jawaban dari kelompoknya Mbak Royka, Naila dan teman-teman sangat
betul sekali. Yuk sekarang kita beri tepuk salut kepada kelompoknya Mbak Roika. Itu dulu dari saya. Bisa kita salut? Bisa? Prok jempol, prok jempol, prok salut ya. Yuk beri salut kepada kelompoknya Mbak Roika. Mulai keras. Kelompoknya Mbak Roika sudah ikut. 1, 2, 3. Terima kasih. Di sini saya lihat dari beberapa kelompok yang bagus itu ada di kelompoknya Mas Galang ya, untuk menyebutkan ya, menyebutkan ini 3 benda untuk ya, 3 benda untuk monggo yang mempresentasikan monggo 2 orang ya, 2 orang yuk sebentar saja dipresentasikan. Maju ayo maju, jangan malu-malu, kalau tidak maju bukan muridku. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih. Satu piring, 2 sendok, 3 gelas, 3 benda untuk belajar, pensil, buku, dan tempat belajar, 3 benda untuk mengaji, baju ngaji, alat sholat dan mengaji, 3 benda untuk Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Galang ya. Ketika kalian mengerjakan mencari 3 benda, di sana duanya sekali bentar atau tidak? Banyak. Nah, di sini kalian disuruh fokus untuk mencari beberapa benda untuk yang dimakan, belajar, mengaji, bersikelas dan masak. Padahal di sana ada ratusan gambar. Tapi kenapa kalian bisa memilih beberapa gambar yang kalian tempel di sini? Berarti kalian berusaha fokus terhadap apa yang disuruh ya. Terima kasih untuk Mas Kakak dan Mas Aryo, bisa duduk ya. Ya, terima kasih. Yang kita tepuk jempol untuk kelompoknya Mas Galang. Tepuk jempol. Sekarang kita lihat di sini ya. Ya, untuk 3 benda yang dicari dari kelompoknya Mas Galang di sini, ini termasuk abstraksi, yaitu mencari informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting. Betul sekali. Karena di sini Mas Galang dan teman-teman hanya mencari informasi yang penting saja. Terima kasih. Oke, yang tugas ketiga ya. Ketiga, Pak saya lihat dulu. Makanan sehat dari Senin sampai Minggu
monggo bisa dipresentasikan. Bisa duduk, nggak terlihat di video ya. Monggo Baby dan Bro bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi telur, rasa, nasi kangkung, goreng, strawberry, tabu, sate, alpukat, strawberry, gula, amis, ayam, brokoli, nasi telur, minyak, pisang, wortel, brokoli, satu, soto, wortel, oli, cilok, anggur, oli, pisang, mie. Boleh menanti keluarnya Mas Baraya, Tuhan monggo duduk ya. Yuk sebelum kita bahas lagi, yuk kita boleh salut kepada keluarga Mbak Adia Permanen. Tepuk salut. Terima kasih ya. Di sini ada jadwal menu makanan sehat dari kelompoknya Mas Fikri. Ya, di sini semuanya ya. Senin ada nasi rames, oleh-oleh, telur, strawberry. Selasa ada nasi tumpeng, langsung nasi kebuli. Ya, ada nasi telur juga, mie goreng, strawberry, salad jeruk. Rabu di sini ada dimsum, sate, soto, alpukat, buah, dan tomat. Kamis ada mie ayam, langsung ada sate, telur, buah, dan sayuran. Ya. Jumat ada nasi telur, nasi daging, bayam, pisang, wortel. Sabtu ada cilok, ya, brokoli, soto, wortel. Minggu ada cilok lagi, ya, ini brokoli dan pisang. Tentunya kita lihat pola di sini ya. Pola di sini bahwa kelompoknya Mbak Adia, ya, itu makanannya bergizi. Tentunya setelah makan dari kelompoknya Mbak Abina, ya, bukan Mbak Adia, Mbak Abina. Setelah makan dari kelompoknya Mbak Abina, mereka itu sangat suka buah-buahan, ya. Kita lihat, ya, dari jadwal menu makanan sehat ini, ya, termasuk apa, ya, kita lihat dari berpikir komputasional ini termasuk ini pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali, ya. Dan dari beberapa kelompok ini kan pasti jadwal menu makan sehatnya berbeda-beda, tetapi ya kurang lebih hampir sama. Mereka, kalian semua itu suka makanan yang bergizi, ya. Dengan makanan bergizi maka otak kalian akan mudah bekerja, ya. Kita coba esok sarapan kalian sambil karo nasi kok. Apakah sekolah kalian akan semangat? Tidak.
lebih baik kalau hari itu ada lauk yang enak, ikan goreng, ya, ayam bakar ataupun buah-buah. Pasti setelah kalian ketika di kelas tidak akan mudah ngantuk, ya. Terima kasih. Untuk yang terakhir adalah jadwal harian, ya, jadwal harian dari pagi setelah bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Monggo dari kelompoknya Mbak Aul, monggo dari Mbak Aul, monggo bisa dipresentasikan di sini. Monggo Mbak Aul. Ya, yang keras, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Aul, ya. Terima kasih. Ya, ini ada beberapa jadwal harian, ya. Yuk, sebelum kita bahas, kita perlu salut dulu. Tepuk salut. Ada jadwal harian dari kelompoknya Mbak Aul. Yang pertama, sholat, ya. Bersolat, makan, ya. Habis makan, menyiapkan alat-alat untuk sholat. Berbeli dulu bekal, ya, berbekal. Ya, habis bekal di sini ada bermain dengan teman-teman, ya. Di sini naik sepeda, ada juga membantu orang tua, ya. Kita lihat, ya, dalam, ya, prinsip komputasional ini termasuk dekomposisi, ya. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana, sebagai pemecahan besar menjadi bagian lebih kecil. Ya, kenapa saya kasih gambar-gambar seperti ini? Ya, jadwal harian kalian yang kalian lakukan dari pagi sampai malam itu ketika kalian tulis dengan beberapa kalimat itu membutuhkan 2 lembar buku. Karena tanpa kalian sadari satu hari itu kalian melaksanakan banyak kegiatan, ya. Apakah misalkan, ya, contoh, ya, ke kamar mandi itu kan juga ada, kamar mandi dan lain itu ada. Contoh lagi, kalian nanti main dengan teman kalian melakukan apapun itu juga termasuk kegiatan hari. Iya. Yuk, ya, kita lanjut, ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini, terima kasih untuk semua peserta didik yang antusias dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Dan kita lihat apa
privasi data, ketergantungan teknologi, AI dapat jadi alat bantu yang memperkuat peran pendidik bukan menggantikannya. Dengan pemanfaatannya yang bijak, AI dapat membawa perubahan positif bagi masa depan pendidikan. Ya. Generasi hebat, generasi terus ada di tangan kalian, ya. Kalian siap merubah Indonesia menjadi lebih baik? Orang keras, kalian siap merubah Indonesia menjadi lebih baik? Siap. Maju tidaknya generasi hebat, generasi terus ada di kalian, ya. Kalian harus bijak-bijak dalam, ya, mempergunakan AI. AI bisa menambah ilmu kalian ataupun bisa menambah masalah kalian, ya. Tergantung pola pikir tangan kalian bekerja menggunakan AI, ya. Ya, kita tunjukkan bahwa kita itu generasi penerus bangsa. Jangan sampai mempergunakan AI itu menjadi hal yang negatif. Ya, salah langkah satu kali kalian akan, ya, berada di lubang yang sangat dalam. Ya, bisa depresi, bisa dipenjara dengan mempergunakan AI. Tidak sepertinya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Amin ya Rabbal. Dan semoga pula kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian, sekolah dan bangsa ini dengan prestasi yang kalian raih. Amin ya Rabbal alamin. Untuk pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa dulu. Monggo Mas Bara bisa tutup pembelajaran. Abdul siap ya. Doa awal. Doa selesai. Dengan kuasa waktu. Selamat siang, ya. Pak, saya selalu berpesan ketika di rumah ada waktu sholat, belajarlah, ya, belajar, karena ilmu itu sangat penting sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.